Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sobat Nasyiah yang berbahagia, perkenalkan saya Liberty Hilma Susanti dari pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Sekampung. Pada kesempatan kuliah ringkas Nasyiah edisi Ramadan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu meningkatkan kecintaan dan kecemerlangan terhadap Al-Quran. Sobat Nasyiah, sebagai umat Islam, kita tentu sudah sangat memahami bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan membacanya merupakan ibadah yang utama. Hal ini berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Inilah alasannya mengapa kita sebagai umat muslim wajib dan perlu menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Sebelum kita lebih dalam membahas bagaimana cara untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, kita perlu lebih dulu tahu siapa saja atau siapa itu pecinta Al-Quran. Menurut Ustadz Adi Hidayat, ini saya mengutip dari ceramahnya, ada 3 golongan orang yang mencintai Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang senang membaca Al-Quran, walaupun belum mampu untuk menghafal secara sempurna. Dalam rangka menumbuhkan kecintaannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memulainya dari hal yang sederhana, yaitu senang dan rajin untuk bertadarus Al-Quran. Insya Allah dari rasa senang tersebut akan muncul rasa istiqomah, kemudian kecintaan yang dalam akan Al-Quran. Apalagi saat ini, Bunda, untuk membaca Al-Quran itu sudah tidak sulit, bisa dilakukan di mana saja, karena kita tidak perlu membawa Al-Quran dalam bentuk buku, namun bisa menginstal aplikasi di handphone. Maka tidak ada alasan untuk kesulitan lagi membaca Al-Quran, karena kita bisa membacanya dimanapun dan kapanpun. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka yang belum tuntas hafalan Al-Qurannya, namun senang mengkaji dan mempraktekkan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya bahwa orang yang hebat dan baik di antara kalian adalah yang mampu mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Selanjutnya, golongan yang tertinggi dari pencinta Al-Quran adalah para penghafalnya. Surga adalah jaminan bagi mereka sebagai balasan atas jerih payahnya menghafalkan ayat-ayat Allah di dunia. Rasulullah SAW bersabda, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu menartilkan Al-Quran ketika kamu di dunia. Nah, selanjutnya Yunda, bagaimana saja cara untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran? Ada beberapa caranya. Yang pertama adalah memotivasi diri untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Sepertinya mustahil ya Yunda, kita kalau mau mencintai sesuatu tanpa motivasi yang kuat, termasuk dalam mencintai Al-Quran. Nah, maka kita perlu mencari lebih dulu nih motivasi terkuat untuk mencintai kitab suci umat Islam ini. Salah satunya adalah sebagai amalan yang dapat membawa orang tua dan seluruh keluarga yang beriman masuk ke dalam surga. Hal itu merupakan janji Allah ya Yunda. Nah, selanjutnya adalah para ahli Al-Quran adalah orang-orang yang baik akhlaknya.
siapapun yang mempelajari Al-Quran dengan benar pasti berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, keinginan tersebut untuk merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik seharusnya juga dapat membangun motivasi untuk menjadi seorang pecinta Al-Quran. Dalam Quran surat Fatir ayat 32, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Golongan ketiga dalam ayat tersebut adalah para penghafal yang menghafal dengan benar sehingga Al-Quran dapat mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Ini karena para ahli Quran memberikan input yang baik kepada dirinya sendiri berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, hal-hal yang tidak baik, unsur-unsur yang tidak baik dalam diri akan otomatis terusir keluar. Nah, selanjutnya menciptakan lingkungan yang dekat dengan Al-Quran. Bagi yunda-yunda, bagi para orang tua yang menginginkan putra-putrinya menjadi ahli Al-Quran, nah dipastikan sedini mungkin untuk dapat menciptakan lingkungan yang dekat dengan Al-Quran. Seseorang yang ahli Al-Quran sudah pasti akan meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Ini sudah banyak dibuktikan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim. Dari riset yang pernah digelar, ditemukan bahwasannya para penghafal Al-Quran kecerdasannya meningkat hingga 3 kali lipat. Masya Allah. Maka ketika kita menginginkan anak-anak kita memiliki kualitas tersebut, diupayakan agar dapat menciptakan lingkungan Al-Quran yang kondusif, lingkungan Qurani yang kondusif. Misalnya, rajin tadarus Al-Quran, agar sedari dini muncul kecintaannya terhadap Al-Quran, mendengarkan murotal, dan mengajarkan huruf hijaiyah sejak dini. Nah, itu tadi Yunda, ada 3 cara menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, membangun motivasi, kemudian menumbuhkan niat untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik, dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang Qurani. Nah, Yunda, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ada salah-salah kata. Saya akhiri. Albirumani taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.